Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini ada berita baik atau buruk, itu entah dari kalian menanggapinya seperti apa. Yang jelas kali ini kita ada pembaruan baru dari game tersebut. Jadi Viking Rise kali ini membuat suatu gebrakan baru di pembaruan kali ini. Apa sajakah itu? Mari kita mulai. Oke, di sini kita bisa cek langsung ada surat pemberitahuan ya untuk pengoptimalan dari hadiah ya. Di sini ada fitur baru lagi. Ini baru banget dapat apa istilahnya klaim yang baru, karena sebelumnya kita diberikan hadiah juga. Ini yang sebelumnya kita diberikan hadiah ini. Terus ini adalah rincian dari apa saja yang diperbarui di updatean kali ini gitu. Oke, kita langsung klaim saja hadiah yang sudah diberikan ya. Dan juga kita cek di sini untuk maintenance barunya, kita ada Divine Jewel atau ya mutiara Divine. Kalau misalkan jewel itu dalam bahasa Indonesia berarti kan perhiasan ya, maka kita anggap aja perhiasan atau mutiara permata. Nah itu dia, permata yang diisikan dengan atribut gitu. Itu update besarnya. Terus juga ada event hari ibu serta tambahan fitur lain yang akan kita bahas sedikit demi sedikit ya, secara keseluruhan. Dan mungkin kalian bisa baca di email kalian masing-masing lebih jelasnya seperti apa gitu ya. Oke, kita mulai di pembahasan kali ini. Di sini kita bisa lihat ada jewel. Nah, ini adalah update terbesar, update besar yang ada di maintenance kali ini. Jadi tokoh utamanya di updatean kali ini adalah penambahan permata ini. Dan permatanya sendiri itu nanti kita ada di bagian profil kita, dan di sini ada 6 slot permata. Yang dimana setiap permata ini punya kelebihannya masing-masing. Di sini kita bisa lihat aturan dasarnya serta tipenya gitu. Kalau misalkan kalian ingin bacanya satu-satu ya tidak masalah ya. Intinya gue bakalan memperjelas secara singkat saja gitu. Dan untuk grade-nya di sini bisa kita lihat grade atributnya. Jadi kalau misalkan kita punya permata warna ungu, maka jangan harap nanti dapat atribut oranye ya. Atribut oranye itu hanya muncul di permata yang emas saja atau warna oranye gitu. Dan untuk jenis permatanya di sini mungkin nggak begitu terlalu jelas ya, tapi bisa dilihat di mana ya yang gambarnya lebih jelas gitu. Gambar permata yang lebih jelas mungkin. Oke ya, aku dapat ya ini peningkatan pigment, dan juga ini yang dapat dari gratis tadi ya, tapi dia pigment. Jadi secara singkatnya ya, warna emas ini yang oranye ini adalah untuk stat pigment. Terus yang merah ini untuk stat apa istilahnya archer, ini infantry, dan ini untuk troops. Jadi tidak terpaku dia infantry, pigment,
atau archer gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin tahu namanya, ini namanya permata Frigg Agate, itu adalah namanya ya. Dan yang ini namanya adalah Tier Emerald. Terus yang ini namanya adalah Or Ruby, serta yang ini namanya Freya Amethyst, Freya lah gitu. Tapi kalau gua lebih condong ngapalin jenis warnanya aja ya. Kalau nama ya terserah lah, karena tidak terlalu mudah untuk diingat. Terus di sini kita bisa mendapatkan permata-permata tadi dari toko. Ini tersedia dan tokonya selalu di refresh seminggu sekali, dan kita bisa membeli di toko ini menggunakan ini dia ya. Ini bahannya untuk mendapatkan atau untuk berbelanja di toko tersebut. Namanya adalah Blue Chalcedony. Dan tata cara dapatnya, kalian bisa dengan cara membeli atau top up, bisa dari event, dan juga dengan cara kalian membongkar dari permata yang sudah tidak digunakan. Contohnya ya, ini permata yang warna hijau yang jelas sudah tidak saya gunakan lagi. Jadi mari kita bongkar saja. Itu dapat 1. Terus kalau yang ungu ini kita dapat 8 ya. Tapi karena kita sudah mendapatkan yang versi tinggi, lebih tingginya dalam artian yang emas, jadi kita fokus yang emas saja. Seperti itu ya. Terus tadi kita juga dapat permata premium acak, dimana di sini ada peluangnya. Peluangnya itu seperti ini ya. Oke, ini peluangnya. Dan untuk ini kita masih bahas nanti saja. Kita lihat yang di sini. Di sini ada enriching. Ini bisa dibilang enchant ya. Enchant untuk peningkatan status atau atribut dari permatanya. Terus yang di sini recast, ini lebih ke kayak kita merubah apa istilahnya, item untuk merubah stat atribut yang ada di permatanya, kayak diperbagus atau dipilih-pilih aja ya. Dan jenis permatanya bisa kita lihat di sini nama-namanya ya. Ini adalah yang tadi yang gue bilang itu Frigg, Tyr, Thor, dan Freya. Yang paling atas ini berarti Pikemen, Infantry, Archer, dan Troops. Troops itu berarti untuk kapten lah kayak gitu ya. Nah, ini adalah jewel yang seri khusus. Itu adalah seri nomor 5 dan nomor 6. Ya, ini nomor 5 dan nomor 6. Itu ada Odin dan Heimdall ini, Heimdall Saphir. Dan untuk atributnya kita bisa lihat bahwasanya di sini untuk atribut dasarnya dari setiap jenisnya mungkin punya skillnya masing-masing ya. Dan utamanya Heimdall ini di sini skillnya cukup keren sih menurut gua. Jadi skill khusus ini bakal muncul ketika kalian sudah memaksimalkan bintangnya ya. Oke, tanpa berlarut-larut kita fokus ke persatunya aja. Di sini kita buka yang legendary ini. Di sini ada 5 bintang ya. Ketika sudah ada 5 bintang ini, kita bakalan lihat. Jadi anaknya di Viking Rise ini ya, Viking Rise ini yang bikin enak adalah kalian bisa lihat di sini. Ini adalah atribut dasar. Jadi ketika kalian mendapatkan permata, ini adalah atribut bawaan kalian. Ini atribut bawaan, dan atribut bawaan itu tidak bisa dirubah ya, tidak bisa dirubah, tapi kalian hanya bisa meningkatkannya saja. Dirubah enggak bisa. Cara meningkatkan atribut dasar ini bagaimana ya? Dengan seiringnya kalian menambahkan jumlah bintang di sini, maka atribut ini pun juga meningkat seperti itu ya, sampai ke batas maksimalnya nanti. Dan juga enaknya di Viking Rise ini atau dari IGG, dia memberikan kita clue. Jadi
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini bisa kita lihat bahwasanya atributnya akan terbuka seiring dengan jumlah bintang yang ada. Jadi stat yang pertama ini bakalan terbuka dengan bintang 1 di sini ya. Ya. Terus stat yang kedua juga terbuka dengan bintang 2 seperti itu dan seterusnya. Dan di sini kita sudah tahu nih, kalau misalkan kita buka bintang 1, stat yang muncul apa? Stat yang muncul adalah ini, HP Pikemen, dan atributnya tipe yang tinggi dalam artian emas ya. Terus di bintang keduanya yang warna hijau ini, bintang ketiga warna biru, dan bintang keempat ini atributnya juga emas lagi. Dan di sini kita bisa lihat skill khusus. Skill khusus itu adalah khusus untuk permata tingkat emas saja, dan itu harus di bintang 5. Selain bintang 5 kita tidak punya yang namanya skill khusus ya. Dan di sini kita bisa lihat skill khususnya apa ya. Nah, cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya cukup di bagian recast ini. Jadi di recast ini kita dengan menggunakan pisau tadi ya, pisau yang ini itu bisa mengubah atribut. Dan misalkan atributnya kita tidak mau dirubah, kita tidak usah di lock. Di lock ini ketika kita tidak mau dirubah, tapi ketika ingin dirubah ya biarkan saja. Tapi semakin banyak kalian menglock ya seperti ini loh, jumlah yang dibutuhkan untuk recast juga semakin banyak ya. Dan untuk tingkatannya juga berbeda-beda ya, seperti ini ya. Jadi seperti itu. Karena kalau misalkan tidak di lock, nanti dia bakalan langsung secara random ya, secara random mengganti semua skillnya. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada enrich. Enrich sebenarnya itu kayak enchant ya. Jadi ada atribut-atribut yang bisa kita tingkatkan. Contoh, di sini kita bisa lihat ini adalah atribut maksimalnya. Atribut maksimalnya adalah 4%. Tapi kita untung-untungan nih, bisa saja statnya dari 2,55 ini bisa langsung ke 4% atau tidak, itu tergantung dari enchantnya kalian dan hokinya kalian juga gitu. Karena untuk pengencanan ini kita cuman bisa per satu atribut ya. Jadi kayak gini ya. Di sini bisa dilihat maksnya berapa. Ini juga bisa dilihat maksnya berapa. Jadi atribut yang bagus adalah atribut yang emas. Kalau bisa kalian dapatkan atribut emasnya lebih banyak lagi. Tapi usahakan yang di tingkat pertama ya. Karena tahu sendiri tingkat pertama itu dari peningkatan bintang kalian seperti yang gue jelaskan sebelumnya. Dan untuk meningkatkan bintangnya, otomatis kalian harus mendapatkan permata di tingkatan yang sama seperti kalian meningkatkan worker dan sebagainya, itu mirip-mirip ya. Jadi kalian butuh yang namanya permata yang sama untuk meningkatkan bintangnya, atau bisa dibilang duplikatnya ya, seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat bahwasanya untuk peningkatan itu hanya berlaku kepada stat saja, tapi kalau untuk skill itu tidak bisa ditingkatkan. Jadi ini yang namanya skill khusus yang ada di permata emas. Oke, seperti itulah penjelasannya. Dan di sini kita juga bisa lihat lagi tingkatan dari grade permatanya ya. Jadi tertinggi itu yang oranye ini atau yang emas dengan 5 bintang. Aturan recastnya juga bisa dibaca gitu. Dan untuk atributnya, nah kalau kalian bingung mana atribut excellent dan common, common itu adalah atribut-atribut yang notabene-nya bukan dari jenis pertempuran. Maksudnya jenis pertempuran itu adalah seperti pikemen, archer, atau infanteri. Statnya itu masuk ke
atribut excellent ya. Nah, atribut excellent seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak, itu jatuhnya kayak gini, atribut common atau atribut yang biasa aja. Contohnya untuk ya konstruksi, riset kayak gitu ya. Atau untuk bertani ya semacam itu. Lalu atribut yang sedikit berbeda yaitu uncommon ya. Jadi atribut selanjutnya itu adalah atribut uncommon. Nah, atribut uncommon ini adalah atribut langka yang dimana dia meningkatkan damage skill seperti pada atribut blessing ya, kalian tahu sendiri, peningkatan damage, pengurangan damage, terus kontak attack, terus burning dan sebagainya. Itu masuknya atribut uncommon yang dimana peluangnya sangat kecil ketimbang di atribut yang berupa excellent ya, atau jenis dari setiap permatanya yang melambangkan troops tertentu gitu ya, seperti itu ya. Jadi sudah dipastikan kita kemungkinan lebih tingginya bakalan dapat atribut excellent sih kalau untuk permata-permatanya. Cuman nanti tergantung ke hokinya kalian saja gitu. Seperti itu. Di sini aduh, kita bisa lihat juga permatanya untuk saat ini kita dapat ini, dari dapatnya sudah, dan tadi kita sempat dapat gratisan ya. Di sini kita sudah dapat gratisan, ini dapat peluang juga. Nah, karena kita sudah dapat peluang maka kita gunakan. Tapi di sini tertulis hanya untuk slot 1 sampai slot 4. Jadi slot 5 dan 6 itu memang cukup sulit untuk didapatkan ya secara gratis. Tapi bisa kok, tapi bisa tapi nanti ya, seperti itulah. Oke, kita dapatkan. Jadi kita di sini dapat yang versi emasnya lagi. Oke, kita nggak dapat yang versi emas karena emang peluangnya cukup kecil ya. Di sini kita dapatnya untuk pikemen lagi ya. Gua sih berharapnya untuk ini ya, istilahnya infanteri, tapi infanterinya gua belum dapat. Jadi kita lihat dulu di sini peningkatan attack. Nah, di sini juga peningkatan attack ada, tapi ada konstruksi. Nah, konstruksi ini sebenarnya nggak penting ya, karena gue butuhnya yang jelas-jelas saja. Jadi gue ambil yang ini, ada peningkatan HP dan juga peningkatan attack gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita ganti aja. Di sini kita sudah jelas ya bahwasanya atribut dasar ini tidak bisa dirubah. Seperti kita demon aja, demon kan kita nggak bisa ngerubah atribut ya. Gitu. Atribut dasar itu tidak bisa dirubah. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, sebelumnya gue dapat yang defense semua dan ini cukup menarik, keren banget karena dapat defense. Tapi sekarang gue untuk yang ini dapat attack sama defense. Attack HP sama attack, tapi sayang atribut bintang pertamanya nggak dapat yang bagus ya. Nih, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Atribut bintang satunya ini nggak dapat peningkatan attack archer, yang di sini ada peningkatan attack archernya, dan ini bisa kita engraving aja ya nanti. Dan untuk recastnya lebih cocok minimal di permata warna ungu atau epic ya, atau ya emas sekalian gitu. Cuman kalau untuk recast atau enchant itu jangan di permata yang di bawah warna ungu. Dan juga nah, ketika kalian ingin memperkuat enchant dan sebagainya itu juga sama. Di sini kita tadi udah dapat, jadi kita enchant aja ya. Kenapa gua nggak ngambil yang tadi, karena di sini kita bisa lihat ini ada peningkatan HP dan peningkatan attack. Sebenarnya defense juga bagus sih kalau misalkan kita ada peningkatan defense, tapi HP juga bisa dibilang atribut yang sulit-sulit gampang, walau sebagian orang menganggapnya itu jelek, tapi bagi gua kadang itu bagus. Oke, jadi untuk gua ini silakan dikorbankan saja. Mari kita gunakan di sini, kita masukkan dan kita accept. Jadi kita masuk untuk peningkatan bintang 1. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih ada peningkatan damage-nya.
Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya ini tingkatan damage yang diserang atau yang dilancarkan kepada pikeman ini masuk atribut yang uncommon. Tapi sayang karena di atribut uncommon tapi grade-nya dia kena yang hijau, itu sayangnya. Seandainya warna ungu dia bagus. Dan kita sebagai contoh, mari kita recast saja, kita ganti. Di sini kita bisa lihat peluangnya ya. Peluang untuk atributnya. Jadi untuk excellent berapa persen dan untuk yang biasa berapa persen. Di sini kita bisa lihat yang common itu 65%, yang excellent 24%, dan nah bisa dilihat ya 9% atau 10% untuk tipe-tipe stat yang kayak gini, stat yang bisa dibilang bukan stat tertentu tapi dia cukup langka ya. Dan di sini nggak enaknya, jadi kita sekali ngerikas berarti kita nggak bisa yang namanya menggunakan stat yang sebelumnya. Nih contohnya kayak gini ya. Nah, kita nggak bisa nih kembali, jadi kita tetap seperti ini. Toh di sini kayak kumpulkan stun ya, buat apa? Nah, di sini kita dapat yang lumayan nih, yaitu adalah peningkatan defense archer ya. Kalau yang bawahnya kita nggak peduliin dulu karena memang kita belum bisa sampai ke titik sana, jadi kita cukupkan saja karena biaya pedangnya cukup mahal ya. Jadi kita nggak bakalan lebih banyak, tapi di sini udah cukup. Terus di sini karena kita sudah punya yang emas, maka yang ini kita simpan saja. Oke, kita perkuat aja, siapa tahu butuh gitu. Jadi kita perkuat, kita pakai yang defense karena yang satunya lagi itu kecepatan berbaris porter lagi, HP jelek banget, jadi korbankan saja. Kita mulai ke ascent lagi. Nah seperti ini, jadi kita sudah punya bintang. Nah nanti kalau ternyata atributnya ini bisa max dan kita yang emas masih saja belum max, maka yang diutamakan adalah menggunakan permata warna ungu. Jadi permata emas ini tidak selamanya baik, bisa saja permata ungu lebih worth it buat kita yang free to play. Kalau misalkan kalian mau top up ya beda cerita ya. Kalau di top up itu ya yang penting kalian punya uang banyak, kalian bisa dapat sampai bintang maksimal sekalipun, seperti itu ya. Dan untuk saat ini yang gua cukup menarik, nah, kalau kita yang biasa saja mungkin belum emas ya. Di sini ada yang sudah emas, padahal ini update-annya itu masih baru banget. Jadi sudah full emas. Nah, ini sini kita lihat si Donskoy. Nah, kalian bisa lihat bahwasanya semuanya sudah emas. Semua permatanya bahkan sudah ada yang bintang juga ya. Di sini bisa dilihat. Walaupun atributnya masih belum diperbaiki ya, atribut-atributnya masih jelek. Ya, maksudnya atribut acaknya ya, bukan atribut dasar. Dan di sini kita bisa lihat Donskoy ini kayaknya tidak begitu memperhatikan jenisnya ya. Jadi cuman menghabiskan uangnya saja atau bagaimana, karena di sini ada peningkatan boost defense porter lagi. Ya tahu sendiri ya, kegunaan porter itu hampir tidak ada. Ini berarti kayak stat unpass gitu. Beda dengan yang ini peningkatan attack infantry. Jadi kalian bisa lihat sendiri dia bintang 2 tapi peningkatannya cuma 1,3 dan itu lebih baik di atribut acaknya. Jadi atribut dasar ini memang tidak bisa dirubah, tapi dia bakalan terus meningkat dengan seiringnya bintang semakin banyak. Tapi atribut acak itu nilainya lebih tinggi lagi. Tuh, itu saja sih yang lebih jelas ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini termasuk yang emas tapi ampas. Bisa dilihat isi stat dasarnya. Makanya ketika kalian mendapatkan emas, jangan lupa cek stat dasarnya. Kalau stat dasarnya jelek ya sama aja ya, kayak nggak guna walaupun emas kayak gini. Ini ada boost attack porter, defense semuanya bagus tapi boost attack porternya yang jelek. Terus yang ini HP garrison bagus nih, jadi utamanya buat
yang dia kan pasti jadi pimpinan ya, leader di garisan itu pasti, nggak mungkin enggak gitu. Apalagi pimpinan dalam artian dia rally leader juga pasti. Jadi ini statnya cukup bagus. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya tidak semua yang permata emas statnya bagus. Bahkan ada stat yang seperti ini yang bisa gua bilang ampas banget ya. Walaupun emas tapi dia jatuhnya ampas. Lebih baik yang epic saja. Oke, untuk saat ini informasi terkini mengenai permata di updatean yang terbaru. Kalau misalkan nanti kalian punya clue baru atau hal baru yang terlewatkan dari penjelasan gua, silahkan kalian tinggalkan di komen saja. Dan otomatis ini adalah prolog pertama, basic pertama dalam pengenalan permata di updatean terbaru ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya tentunya. Salam Viking dan bye.